Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SDN 02 Sotekan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 02 Sotekan. Puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beberapa kenikmatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam acara desiminasi CGP Angkatan 10 di SD Negeri 02 Sotekan. Sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga sholawat salam tadi dapat tercurahkan kepada ahli bait, sahabat, dan kita selaku umatnya. Amin. Untuk mempersingkat acara, baiklah akan saya bacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan kepala sekolah, acara yang keempat desiminasi CGP Angkatan 10. Baiklah, kita buka acara pertama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk Bapak Ibu Guru dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaan suku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia
diri dimohon untuk duduk kembali. Acara yang ketiga, sambutan kepala sekolah kepada Bapak Suyanto, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa sholatu wa salamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru semuanya, baik guru CGP maupun yang lainnya, serta yang saya sayangi anak-anak yang turut serta dalam kegiatan ini. Mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi menjelang siang ini kita diberikan nikmat sehat. Sholawat dan salam mari senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga dan sahabatnya, semoga kelak kita mendapatkan syafaat. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini kita akan bersama-sama mengikuti acara diseminasi CGP, dan ini untuk Pak Ali Teguh, ini angkatan ke-10 ya Pak, berangkat ke-10 sudah. Kita juga mensyukuri dengan adanya program pemerintah calon guru penggerak, karena dengan CGP ini saya lihat kreativitas, inovasi-inovasi dari CGP ini semakin kelihatan nyata. Saya membandingkan dengan zaman dulu, setiap ada diklat di LPMP, ketika guru berangkat Semarang ikut LPMP, ada yang 3 hari, ada yang 10 hari atau lebih, tapi nanti pulangnya sampai di sekolah hasilnya itu tidak begitu kelihatan. Terkadang pulang dari diklat di LPMP itu kan penularan terhadap guru lain, tapi kayaknya gerakannya itu jalan di tempat. Tapi dengan CGP ini saya lihat, nah pada intinya program-program itu memang bagus semua, hanya memang zamannya berbeda. Sekarang ini kita mau tidak mau, ya, setuju atau tidak, kita harus mengikuti program CGP. Nah, dampaknya sebenarnya yang diharapkan oleh pemerintah adalah meningkatnya kualitas pembelajaran di kelas. Jadi efeknya itu sebetulnya. Dulu waktu diklat LPMP sebelumnya yang diharapkan seperti itu, ada diklat IPA, diklat matematika, diklat-diklat yang lain. Muaranya ada, kualitas pembelajaran kita itu meningkat. Sama sekarang pun CGP seperti itu. Jadi dampaknya nanti di kelas, ya, pembelajaran yang aktif, ya, kreatif, inovatif, menyenangkan. Jadi inovasi-inovasi apa yang harus dilakukan oleh guru sekarang supaya pembelajaran di kelas itu menyenangkan. Sebab kalau pembelajaran menyenangkan itu menyenangkan bagi gurunya juga bagi siswanya. Nah kalau pembelajaran tidak menyenangkan, uang gurunya sendiri aja bosan di kelas. Karena bosan akhirnya ujung-ujungnya memberi tugas. Nah nanti disambi dengan kegiatan lain. Nah, yang memberi tugas sih boleh, tapi kan ada porsi waktunya. Jadi
terprogram. Diharapkan dengan adanya CGP ini nanti tugas guru itu benar-benar terprogram, karena kita yang namanya pelaksanaan di kelas itu harus meliputi program pelaksanaan dan evaluasi serta tindak lanjut. Nah, mari kita memang harus melangkah sebagai pembaharuan, ini pembaharuan dan tahun 2024 ini bagi saya sendiri berarti sudah mulai mengalami langsung. Contohnya saya diberi undangannya kemarin apa namanya itu? Nah, itu lokakarya. Baru tahun ini saya ikut lokakarya bersama CGP. Nah, terus ada lagi pendampingan ya Pak, kemarin yang siap pengajar praktek ya itu sini. Terus kegiatan dari ini sebagai pembaharuan. Sekali lagi muaranya pada kualitas pembelajaran di kelas. Kalau dulu kan namanya pakem ya, pembelajaran aktif, kreatif, tambah lagi inovatif dan menyenangkan. Kalau pembelajaran yang menyenangkan itu dari penampilan gurunya saja sudah menyenangkan muridnya. Jadi jangan sampai di dalam kelas murid baru melihat gurunya saja sudah bosan misalnya, sudah jenuh. Nah, ini dengan penampilan panjenengan di kelas, penampilan penuh kreasi, penuh inovasi, kan menyenangkan sehingga siswa betah mengikuti pelajaran. Yang muaranya lagi adalah hasil yang optimal, hasil pembelajaran yang optimal. Dan sekarang kita tidak boleh bosan atau a priori dengan program yang sekarang. Contoh rapor itu bukan hanya nilai angka, sekarang ada deskripsinya. Kalau panjenengan memberi angka 80, itu deskripsinya apa di situ. Dan ini nyata. Jadi tidak boleh lagi ada sikap rapot dari tulis fotokopi anel-anel. Ini tujuan pemerintah ke situ, ke arah peningkatan mutu. Jadi mutu penilaian. Kemudian selain kegiatan ini saya juga berpesan bahwa besok siang itu jam 1 saya juga akan dinilai oleh pengawas sebagai tindak lanjut rapor pendidikan bahwa saya harus memaparkan visi dan misi sekolah yang baru. Jadi besok panjenengan misal jam 12 itu pulang isoma, berarti saya akan kembali lagi ke SD jam 1 karena saya dan panjenengan akan dinilai oleh pengawas. Jadi saya menyampaikan pemaparan visi misi sekolah, panjenengan memperhatikan sebagai pesertanya. Jadi besok siang itu nanti bisa minta tolong Mas Rifki ya dibuatkan PowerPoint. Saya yang menyampaikan, panjenengan perhatikan besok dari aku siang. Berikutnya kepada Bapak Ibu guru semua, bahwa program CGP itu pemerintah mengharapkan semua guru bisa ikut dan untuk di SD kita yang sudah CGP Pak Ali Teguh dan kemudian yang memasuki pendaftaran pertama tadi Pak Rifki dan Ibu Bulpa ini nanti mulai Juli tadi diharapkan yang lainnya itu menyusul. Memang di sana ada rambu-rambu kalau yang usianya sudah tua seperti saya dan Pak Rizal kayaknya ya dimaklumi Pak harus ya, harus itu sebetulnya harus berusaha dan Pak Rizal saya kan 56, Pak Rizal 54 ya. Dulu kan ada rambu-rambu yang di atas 50 itu ya tidak begitu ditekankan, tapi kalau yang masih muda itu harus.
Tapi ada teman saya yang sudah di atas 50 malah kayak Pak Kesna di Bandar Pulang, Insukul, itu dulu D2-nya kan adik kelas di Bandar Pulang. Ya kita kan berusaha mengikuti program sekarang. Apalagi pemerintah ini sangat memperhatikan kesejahteraan kita. Guru sertifikasi gaji 13 di kelompok kesejahteraan ini untuk mendukung kita untuk berprestasi, untuk lebih aktif. Karena dulu riwayatnya sertifikasi ini dari kesejahteraan dulu. Nah, untuk menuju ke sana, mari kita saling mendukung kegiatan ini, ya. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul ya Pak Ibu. Pepatah apa peribahasanya. Jadi kita dalam satu SD itu merupakan satu tim. Ya. Jadi kita pokoknya ikuti saja semampu kita. Ya. Apa itu yang kemarin diseminasi. Kalau tidak salah diseminasi ini artinya kan penyebar luasan. Jadi semua guru yang ada di sini itu harus mengerti apa itu CGP. Meskipun sebetulnya kalau kita rajin membaca ya, di internet, ya sekarang zamannya zaman internet, ya saya bilang internet ada semua. Kalau saya bilang di surat kabar, saya kira banyak surat kabar, malah beritanya tertentu. Tapi kalau ini beritanya terus semuanya kita mahir menggunakan gadget atau HP Android. Dan asing lagi. Jadi benda ini nantinya bukan hanya tuntutan tapi kebutuhan. Nah, kalau sudah menjadi kebutuhan maka nanti secara kesadaran akan mengikuti CGP. Nah, untuk ikut CGP dites ya Pak. Ya, dites. Nah, ini tesnya esai, ya esai. Saya dengar dari yang sudah mendaftar, esai ini harus ditulis berdasarkan pengalamannya sendiri. Kalau jiplak satu kata saja, konangan, plagiat. Ini programnya sangat bagus sekali. Ya. Mengisi esai dengan pengalamannya sendiri. Kalau ada jiplakan satu kalimat saja konangan tidak lulus. Sama seperti mahasiswa yang sedang skripsi, gitu ya. Jadi mahasiswa yang sedang skripsi, plagiat satu kalimat saja dosennya tahu. Ini plagiat, makanya harus teliti, teliti. Memang harus belajar terus. Jadi untuk CGP seperti itu. Jadi zamannya lagi copy paste untuk mengisi esai CGP. Nah, kita memang harus merangkak dari bawah, ya dari nol. Kita harus mau belajar. Paling-paling misalnya hanya jarak tukar pikiran teman-teman, ya, sebagai pertimbangan saja. Ya. Tapi kalimat-kalimat itu tidak bisa dijiplak terus copy paste di jarakan yang kita kirim ke komputer. Nah, ini perlu saya sampaikan seperti itu. Saya sudah pernah mendengar dari beberapa teman yang sudah ikut masuk CGP katanya seperti itu, sekali permintaan gitu. Dan ada yang simulasinya itu jarak jauh ya Pak. Jadi yang mengamati itu orang dari jauh, bukan temannya di sini. Itu pernah di seperti satu simulasi yang ngawasi 2 orang dari Medan, itu secara online.
orang kenal si A si B nih. Nah itu kalau tidak kenal kan mulai jadi nego ya, misalnya nanti bisa. Tapi kalau yang mengamati saya kan bisa, jadi kan pakai tak di si B atau A kan bisa untuk kepala sekolahnya itu. Tapi kalau yang mengamati sudah itu dari medan atau dari handphone itu tidak bisa lagi. Makanya memang harus murni kemampuannya sendiri. Ya, kepada rekan-rekan semuanya, rekan guru di SD Negeri 02 Kodean, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, kerjasamanya agar kegiatan diseminasi CGP angkatan ke-10 ini ya, yang nanti akan disampaikan oleh Pak Tadi Teguh bisa bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih atas kerjasamanya sehingga kegiatan ini berjalan dengan lancar sampai selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu diseminasi CGP Angkatan 10 kepada Bapak Ali Teguh, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang saya hormati beliau Bapak Suyanto SPDSD selaku Kepala Sekolah kita, Kepala SD Negeri 02 Botekan, Bapak Ibu Guru, kalau kami di CGP menyebutnya rekan sejawat, Bapak Ibu rekan sejawat yang kami hormati, kami banggakan, serta anak-anak yang terlibat dalam kegiatan pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita dapat bertemu kembali dalam acara diseminasi CGP Angkatan 10 yang bertempat di SD Negeri 02 Botekan. Sholawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama saya Ali Teguh CGP Angkatan 10 dari SD 02 Botekan mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Kepala Sekolah yang dari awal sudah mendukung saya secara pribadi, sudah mendampingi saya mulai dari lokakarya orientasi ke Pemalang, kemudian ada pendampingan individu juga, sampai hari ini juga selalu mendukung kegiatan saya. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah lagi terkait dengan sarana yang sudah diberikan kepada saya. Seperti kegiatan pada siang hari ini, banyak sekali sarana sekolah yang otomatis kami gunakan untuk kegiatan seperti pada siang hari ini. Kemudian Bapak Ibu juga saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di tengah-tengah kesibukan kita yang luar biasa ini, karena memang jadwalnya itu berbarengan, apalagi saya di kelas 6 dari kemarin anak-anak ujian, kemudian ini pengolahan nilai, kemudian mau pelepasan, sampai harus menyempatkan satu waktu, satu hari ini untuk kegiatan ini, karena saya
dikejar deadline ya, harus selesai. Makanya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah hadir pada siang hari ini. Kemudian untuk selanjutnya, apa itu diseminasi? Tadi sedikit sudah disinggung oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa intinya adalah penyebaran, pemaparan, berbagi aksi baik, berbagi praktik baik, berbagi pengetahuan. Kita di sini berdiskusi bersama, kita di sini belajar bersama. Tidak ada yang lebih pintar, saya tidak merasa lebih pintar, lebih mahir, lebih segalanya, tidak. Saya masih belajar bareng-bareng sama-sama dengan panjenengan, dan tentunya minta dukungan dari panjenengan semua. Seperti halnya kemarin penilaian sejawat juga sudah dilaksanakan karena hanya mengambil 5 orang guru atau rekan sejawat. Kemarin sudah dilaksanakan penilaian. Kemudian juga dari anak-anak sudah, kemudian dari Bapak Kepala Sekolah juga sudah. Sebagai gambaran, seperti itu kegiatan yang siang ini akan kita laksanakan. Tak lupa juga saya mengucapkan selamat untuk Pak Rifki dan Bu Ulfa yang sudah lulus seleksi, dan sebentar lagi kalau tidak ada perubahan di bulan Juli sampai Desember akan mengikuti kegiatan yang sama dengan saya, yaitu CGP Angkatan 11. Tentu saja juga harus mendapatkan dukungan dari Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru yang lainnya. Kemudian untuk kegiatannya kita sharing saja, santai, monggo bisa sambil disambi apa yang sudah ada di hadapan panjenengan, tidak usah tegang ya, kita santai saja, rileks. Di sana ada Pak Rifki selaku operator yang nanti akan mengatur tayangan atau slide yang ditampilkan di depan. Kita ikuti. Ini adalah awal perkenalan dari saya, seperti itu arahan. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya. Monggo Pak Rifki, ada apa di selanjutnya? Wah, ada ice breaking ya. Sudah menjadi kegiatan rutin di kegiatan CGP, ada ice breaking. Apa itu ice breaking? Ice breaking pemanasan dulu ya. Di sana ada monggo Bapak Ibu berdiri, boleh berdiri. Yang sedang makan dihabiskan dulu, nggak apa-apa makanannya. Berdiri, kemudian menuju ke yang kosong sini, nah sini Pak Rifki ada meja, barangkali susah ya ke sini nggak apa-apa. Pak Maruf di sana. Ya, kita ikuti bareng-bareng, ada ice breaking dulu. Nanti ya ini kegiatannya seperti ini. Memang Pak Maruf sini aja Pak, biar mudah. Itu ada kabel. Oke ya, saya menyanyikan sambil nanti mempraktekkan. Di situ ada pertama maju ke depan, maju ke depan. Nanti kita maju sambil tersenyum gitu ya. Kemudian mundur ke belakang, mundur ke belakang sambil tertawa, hahaha. Lalu digulung-gulung, digulung-gulung, ucapkan hore, hore gitu ya. Ini mengingatkan anak-anak ya, mengingat pada waktu kita anak-anak. Siap ya? Oke. Siap ya? 1, 2, 3. Maju ke depan, maju ke depan sambil tersenyum. Mundur ke belakang, mundur ke belakang sambil tertawa. Digulung-gulung, digulung-gulung, ucapkan hore. Digulung-gulung, digulung-gulung, ucapkan hore. Sekali lagi, sambil jalan di tempat boleh ya.
1, 2, 3. Maju ke depan, maju ke depan sambil tersenyum. Mundur ke belakang, mundur ke belakang sambil tertawa. Digulung-gulung, digulung-gulung, ucapkan hore. Digulung-gulung, digulung-gulung, ucapkan hore. Hore. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Ini ice breaking penting ya, untuk utamanya anak-anak ketika mau memasuki pelajaran. Kenapa? Karena barangkali ada yang belum siap ya, ada yang masih pikirannya kemana-mana. Nah, dengan ice breaking ini difokuskan ya, agar rileks, agar fokus kepada apa yang akan diikuti. Baik, kita masuk materi. Monggo Pak Riki. Ya, saya akan mengutip dari bukunya Ki Hajar Dewantara seri 1 pendidikan halaman 20, bahwa tujuan pendidikan itu apa sih menurut Ki Hajar Dewantara. Apakah sudah kita ketahui, apakah sudah kita laksanakan selama ini, atau masih setengah, atau bahkan tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun. Ini poinnya Bapak Ibu. Jadi seperti orang Jawa nuntun bocah latihan mlaku, nek arep dawa, nek arep tiba dicandak men aja masih tiba. Itu hakikatnya itu. Kita selaku guru itu menuntun siapa yang dituntun? Anak didik kita kepada kekuatan kodrat yang sudah dimiliki. Jadi menurut Ki Hajar itu sejatinya kita selaku guru memberikan tuntunan saja kepada para murid, tidak perlu dengan hal-hal yang lain yang berat, yang susah, tidak, tapi cukup dituntun saja sesuai dengan kodratnya. Menuju kemana? Menuju kepada kebahagiaan. Nah, ini yang kadang sering kita sering kita salah mengerti, bahwa tujuan pendidikan dikirain biar pintar saja, biar berprestasi. Ternyata tidak sesuai dengan ajaran Ki Hajar Dewantara adalah menuju keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian pendidikan diibaratkan petani ya. Kita sebagai guru itu seperti petani, dan siswa itu menjadi padinya. Kita tidak bisa berharap dari apa yang kita tanam menjadi yang lain. Kita menanam padi kok berharap menjadi jagung, jelas tidak mungkin ya. Tetapi kalau kita menanam padi, kita harus merawatnya agar tumbuh, berkembang biak, dan menghasilkan panen. Saat merawat tidak hanya merawat saja, tidak hanya mengasih pupuk, mengasih air, tetapi ada yang namanya hama tanaman ya. Ini anak-anak juga yang kita ajar, tidak hanya kita ajar saja, tetapi ada yang dari luar mengganggu, itu yang nanti akan kita selesaikan atau kita pelajari di siang hari ini. Ketika ada hama, ada gangguan, bagaimana kita caranya? Siang ini kita akan belajar bersama-sama. Bapak. Kemudian pembelajaran yang mencerminkan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, memerdekakan dan berpusat pada murid. Alhamdulillah ini sudah memasuki kepada merdeka belajar ya. Kurikulumnya merdeka, berarti tahun depan sudah kurikulum merdeka semua Pak.
KS. Kemarin saya selaku guru kelas 6 juga sudah di Bintek nih, selama 2 hari sudah mengikuti kegiatan tersebut. Apa itu memerdekakan? Yang bertujuan adalah untuk pembelajaran berpusat pada murid, diharapkan muridnya yang aktif, bukan kita selaku gurunya yang aktif, tetapi muridnya yang aktif. Kita sibuk ya membuat tayangan, menulis di papan tulis, kemudian memeragakan, tapi yang sibuk gurunya. Tidak seperti itu. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, yang aktif itu muridnya. Gampangannya murid dikei masalah, biar aktif memecahkan masalah tersebut. Caranya bagaimana? Terserah murid-muridnya, berbeda-beda tidak masalah, karena kan merdeka belajar. Tidak sama, apalagi di sekolah kita, di beberapa kelas ada anak yang inklusi, tidak mungkin diajarkan dengan satu materi yang harus diterima dengan cara yang sama. Mereka menerimanya juga berbeda-beda. Anak yang inklusi tersebut tidak mungkin mengikuti, tidak bisa. Maka dari itu disesuaikan, ya. Kemudian fokus pada proses, ini yang penting, bukan hasil. Sering kita selaku guru fokusnya hanya pada nilai. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara tidak harus difokuskan kepada hasil akhirnya, namun kepada prosesnya. Anak-anak sudah datang dari rumah ke sekolah, kemudian sebelum masuk kelas mengucap salam saja itu sudah pendidikan, itu sudah berproses. Kemudian saling dengan bapak ibu gurunya itu juga sudah proses. Bagaimana kita mau menilai dengan nilai yang tinggi-tinggi? Anak inklusi misalnya, seperti yang di kelas saya ada, tahun kemarin juga ada. Ya proses yang seperti itu diajari sopan santun tadi seperti salam, kemudian salim, sopan santun dan seterusnya. Lalu ini yang penting, tadi sedikit sudah dijelaskan oleh Pak Kepala Sekolah bahwa pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, alamnya berbeda. Alam pegunungan di daerah saya dulu dengan alam di sini yang mendekati pantai berbeda. Kemudian zamannya juga berbeda. Sehingga menyebabkan apa? Latar belakang orang tuanya juga berbeda-beda. Kalau dulu saya di sana ada para petani, pekebun, di sini para bos, para konveksi dan seterusnya, ini berbeda. Tidak bisa kita paksakan dengan cara mengajar yang sama. Kemudian kodrat zaman, kita akan flashback ke belakang, mengingat masa lalu kita waktu kecil, zaman dahulu, betapa kita hanya mendengarkan radio, ya, televisi. Kalau di tempat saya nggak tahu, di sini itu masih jarang waktu saya kecil. Yang didengarkan radio terus, sehingga anak mendengarkan senang. Kalau sekarang kita ceramah, kita menjelaskan materi panjang lebar, apakah anak akan senang? Tentu saja sudah berbeda kodratnya. Harus ada perkembangan teknologi yang diterapkan dalam kelas. Misalnya ada tayangan video. Kenapa kok menggunakan tayangan video? Lalu anak-anak sukanya nonton YouTube, seperti itu. Harus ada gambarnya, harus ada suaranya, tidak hanya suara saja. Itu kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian tidak bertentangan pada nilai-nilai kemanusiaan. Ini terkait dengan nanti ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nanti akan kita bahas bersama. Boleh tidak sih kita menghukum anak untuk maju ke depan, kemudian diberikan hukuman untuk mengangkat kaki seperti saya dulu waktu SD misalnya, seperti itu? Nah,
Nanti kaitannya dengan kemanusiaan akan kita bahas di materi selanjutnya. Kemudian yang terpenting adalah pembangunan budi pekerti. Ini yang di akhir-akhir ini menjadi keprihatinan hampir di semua guru di setiap daerah adalah tentang budi pekerti. Jadi kita lupa, kita hanya mengejar materi, pengetahuan, prestasi, sing mentereng, tapi budi pekertinya tidak ada atau kurang. Menurut KHD sendiri, Ki Hajar Dewantara, yang terpenting adalah pembangunan budi pekertinya, tidak hanya pengetahuan dan keterampilan saja. Apa yang harus kita ubah daripada filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Yang kita ubah yang pertama adalah mindset kita. Boleh materi diberikan, boleh diakses dengan berbagai media, zaman sekarang sudah sangat mudah. Tapi kalau mindsetnya masih utuh, kalau kita pemikirannya masih zaman biyen ora usah dikoyoki bocah pinter-pinter, nggih lah zaman biyen. Tadi kan Ki Hajar sudah menghentikan sesuai dengan kodrat zaman. Zaman biyen bocah anut-anut pinter-pinter ora usah dikei tayangan ngono-ngono, nggih itu zaman biyen. Nah, kalau mindset kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman tadi, ya kita akan susah nih untuk merubah apa yang menjadi tujuan Ki Hajar Dewantara. Jadi mindset kita harus dirubah dulu. Kemudian menguatkan semangat perubahan, jelas tadi sudah disampaikan oleh Pak Yanto kaitannya dengan kegiatan CGP. Mudah-mudahan setelah ini nanti semuanya bisa mengikutinya, karena ini adalah buat saya pribadi sangat penting sekali, sangat bermanfaat, sangat membawa perubahan utamanya dalam dunia pendidikan. Kemudian melakukan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan sesuai kodrat alam dan zaman, ya. Seperti tadi pembelajarannya menyenangkan, dikasih tayangan video, dikasih game, ice breaking, nyanyi-nyanyi, tepuk-tepuk, dan seterusnya agar anak merasa senang dan bahagia. Kemudian memahami bahwa guru bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai luhur pembentukan karakter. Ini yang penting. Semboyannya ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani. Yang pada intinya dari semua itu adalah guru sebagai teladan. Bagaimana anak didik kita mau mengikuti kita kalau kita tidak bisa menjadi teladan yang baik? Ini kelihatannya sepele tapi ternyata sangat susah. Seperti saya kalau di rumah ini ya, menyuruh anak saya sendiri sesuatu apa, kalau tidak dicontohin saja, kadang tidak mau, ya masih malas. Nah, guru juga sama di sekolah, harus memberikan contoh. Kemudian mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini yang terupdate, ternews di dalam dunia pendidikan adalah profil pelajar Pancasila. Termasuk visi misinya juga harus dimasukkan ke dalam profil pelajar Pancasila itu. Selanjutnya, mungkinkah semua itu dilakukan? Mungkin apa tidak? Lanjut Pak. Iya. Esensi merdeka belajar mungkin saja dilakukan jika kita itu bisa berkreasi, berinovasi, bereksplorasi sesuai harkat dan martabat. Berinovasi, kita gunakan apalagi sekarang sudah banyak sekali ya untuk media pembelajaran, bisa bikin sendiri di Canva atau di PowerPoint, bisa bikin video. Kalau tidak bisa, kita bisa ambil dari videonya yang ada di YouTube, tapi dengan cara mencantumkan sumbernya. Boleh apa tidak? Boleh. Itu tidak termasuk plagiat jika dicantumkan sumbernya. Setelkan video. Ini saya kira
mencakup semua guru, guru kelas. Misalnya terjadinya gerhana bulan dan matahari. Nah, kita mau cerita saja, saya di kelas 6 kayaknya susah sekali anak memahami karena konsepnya itu abstrak. Menjelaskan peredaran darah nanti katon, tetapi dengan tayangan-tayangan video kita berinovasi, diharapkan anak-anak bisa lebih memahami. Kemudian di pelajaran agama misalnya perang Badar, kita tinggal setelkan saja itu perang Badar, tidak usah harus mencontoh kita perang sendiri di kelas begitu ya Pak Fahmi selaku guru agama, kita bisa menyesuaikan. Guru olahraga juga sama, sementara teori apa dikasih melalui tayangan-tayangan video sebelum pada akhirnya nanti dipraktekkan. Berikutnya, bukan hanya angka-angka, budi pekerti itu penting loh. Tadi sudah saya jelaskan, lebih penting budi pekerti tinimbang hanya sekedar angka-angka. Lanjut Pak. Berikutnya dream big, mimpi besar ya. Mimpi kita selaku guru harus mempunyai mimpi yang besar. Untuk apa? Untuk dapat mewujudkan apabila guru memahami nilai dan perannya sebagai guru itu sendiri. Kita ini kepingin anak-anak kita itu seperti apa sih? Kelak menyongsong Indonesia emas di tahun 2045, apa yang sudah kita persiapkan? Mereka ini nanti yang akan menjadi pengganti kita, akan jadi pemimpin-pemimpin, akan jadi banyak menguasai semua lini kehidupan bersosial, bermasyarakat dan bernegara. Maka kita harus punya mimpi. Nah, untuk mewujudkan mimpi-mimpi tersebut, kita mempunyai nilai-nilai guru penggerak. Ada 5 nilai guru penggerak. Yang pertama, berpihak kepada murid, kemudian mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif. Bagaimana itu semuanya? Bagaimana berpihak pada murid? Guru harus mandiri dulu. Artinya apa? Semangat belajar untuk mengembangkan diri dan memampukan diri untuk memulai perubahan, termotivasi untuk belajar sepanjang hayat secara mandiri. Ini sudah dilaksanakan oleh kita sejatinya. Loh, apa Pak buktinya? Buktinya adalah PMM, itu mandiri. Kita bisa mengakses belajar sendiri. Pelatihan mandiri kan judulnya itu. Kemudian dilaksanakan aksi nyata, kemudian dapat sertifikat dari Kemendikbud langsung yang ditandatangani oleh Profesor Nunuk ya. Itu kan luar biasa kalau di era seperti sekarang sudah mudah. Kemudian pelatihan atau webinar-webinar yang lain sudah di-share lewat grup, kemudian kita tinggal mengikutinya, kemudian nanti dapat sertifikat. Itu kita harus mandiri yang pertama. Kemudian yang kedua, berpihak pada murid. Bagaimana berpihak pada murid? Semangat untuk memberdayakan diri, memanfaatkan kemampuan diri untuk mewujudkan suasana belajar yang menyenangkan, pembelajaran yang bermakna bagi murid. Pembelajaran yang menyenangkan tadi sudah saya singgung, dikasih permainan, dikasih tayangan-tayangan sesuai dengan dunianya anak di era seperti sekarang. Jangankan anak-anak, bapak-bapak saja kalau dikasih permainan itu senang sebenarnya ya. Buktinya di gadgetnya ada yang ada gamenya begitu ya. Nah, ini membuktikan bahwa era sekarang di era revolusi industri 4.0 ini sangat penting sekali terkait dengan gadget tadi yang menyenangkan untuk anak-anak. Reflektif, apa itu reflektif? Semangat maknai segala pengalaman yang didapat secara bijak dan positif. Hari ini saya melakukan apa sih? Nah, ini reflektif. Hari ini yang kurang itu apa? Hari ini saya tadi mengajar kok salah saya di mana? Ini reflektif. Guru harus mempunyai sifat merefleksikan diri. Oh, yang kurang besok dipenuhi, yang salah besok dibenarkan, yang sudah bagus besok dipertahankan terus agar menjadi lebih baik.
Kemudian kolaboratif, menguatkan semangat saling melengkapi, mendukung dan belajar antar sesama rekan sejawat. Ini penting, bahwasannya guru tidak bisa berdiri sendiri, bekerja sendiri, pinter kaya apa ora bisa nek dhewe, tetap harus berkolaboratif dengan kepala sekolah, dengan rekan guru yang lainnya, lebih penting lagi dengan masyarakat, dengan wali murid, ya, terkait dengan putra putrinya yang diajar itu harus ada kolaborasi. Berikutnya adalah inovatif, semangat untuk selalu memunculkan ide baru serta penguatan gotong royong dengan memberdayakan aset kekuatan yang ada di sekolah, komunitas, dan lingkungan. Memberdayakan apa yang kita miliki. Alhamdulillah di SD kita, ya, sudah mempunyai Chromebook yang sejumlah 15 unit, ya. Itu tidak hanya digunakan untuk ANBK saja, bisa kita gunakan untuk kuisis, ya, kepada murid setelah pembelajaran selesai dikasih kuis. Yang tidak punya atau tidak uman kebagian daripada Chromebook bisa dengan laptop dari bapak ibu guru yang lain dipinjamkan dulu. Wah, anak-anak akan senang sekali kalau pembelajarannya seperti itu. Toh mau diakui atau tidak, mau kita terima atau tidak, kenyataannya di rumah pegangannya sudah HP masing-masing. Kalau kita tidak alihkan kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang dibutuhkan dalam pendidikan, nanti takutnya anak-anak nyasar-nyasar dengan gadget tadi. Kemudian peran guru penggerak, yang pertama mendorong peningkatan prestasi akademik murid, jelas. Kemudian mengajar dengan kreatif, tadi sudah. Mengembangkan diri secara aktif, tadi juga sudah. Mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, menjadi mentor bagi guru lain untuk pembelajaran yang berpusat pada murid. Ini yang penting, yang diharapkan bisa menjadi peran dari guru penggerak ini, menjadi mentor. Bapak Ibu barangkali ada kesulitan, kalau bisa, ya, kalau bisa, sekali lagi, kalau tidak bisa, ya mohon maaf. Kalau bisa berarti dibantu oleh CGP itu, atau guru yang lain meminta bantuan. Misalnya mau membuat kuisis, bagaimana sih caranya? Mau membuat Canva, bagaimana caranya? Meskipun saya yakin Bapak Ibu sudah bisa semuanya. Berikutnya adalah mari bergerak mulai dari diri. Kita bukan hanya punya mimpi, kita harus punya visi. Setelah mimpi, dibuktikanlah sekarang dengan visi. Tidak hanya bermimpi saja. Kalau hanya mimpi tidak akan bisa terwujud. Maka kita harus mempunyai visi. Saya memimpikan murid-murid yang saya percaya bahwa murid adalah, saya memikirkan murid-murid yang bagaimana, titik-titik. Kemudian saya percaya bahwa murid saya adalah yang seperti apa. Di sekolah saya ini mengutamakan apa sih? Kemudian murid di sekolah saya sadar betul bahwa titik-titik, ya, nanti kita bisa merancang itu melalui pertanyaan-pertanyaan pemantik yang ada di sini. Kemudian jawaban Anda adalah mimpi besar Anda. Nah, Pak, nanti kalau sudah masuk pendidikan guru penggerak, ini ada di modul 1.2. Selanjutnya adalah merdeka belajar. Yang pertama, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tadi, bahwa pendidikan itu menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman menuju kepada kebahagiaan. Lalu nilai dan peran guru penggerak tadi sudah. Berikutnya adalah visi guru penggerak, melalui mimpi diwujudkan dengan visi, dan jadilah budaya positif seperti sekarang yang akan saya paparkan. Mari kita refleksi pemahaman kita tentang budaya positif. Namanya saja budaya, berarti sudah membudaya.
sudah terbiasa. Sebagai pendidik, Anda diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Tadi sudah harus disiram, kemudian dipupuk. Nah, anak-anak seperti itu harus diberikan contoh yang baik, harus diajar dengan berpusat kepada siswa. Bahkan ada lagi istilahnya nanti menghamba kepada murid. Jadi murid itu segalanya, pusatnya dari murid. Kita guru hanya menuntun saja. Lanjut Pak. Kemudian refleksi kita bersama sebagai seorang pendidik dan atau pimpinan sekolah, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Ini pertanyaannya, bagaimana kita menjadi seorang pendidik, menciptakannya itu bagaimana? Kemudian bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda? Apakah sudah bagus atau belum? Nah, ini kita refleksikan bersama-sama. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Mari kita bermain sejenak. Cobalah buka. Siapa yang mau maju? Pak Ma'ruf boleh maju Pak? Moga Pak sini Pak Ma'ruf. Biar saya jangan sendirian. Pak Fahmi tamu ini Pak maju. Buat apa? Kita cobalah buka. Ayo Pak, ya cepat ya. Nah, Pak Fahmi di sana. Ini adalah kita akan belajar. Nah, di situ Pak. Sekarang tangan Bapak digenggam yang satu, semuanya menggenggam erat. Kita berhayal bahwa di genggaman Pak Ma'ruf itu ada sesuatu yang paling berharga dalam hidup Anda. Apapun itu bentuknya, pokoknya berharga banget. Nah, tugas Pak Fahmi adalah merayu Pak Ma'ruf. Dia mau membuka genggamannya. Dirayu bagaimana caranya agar genggaman ini bisa terbuka. Ingat loh Pak, ini paling berharga dalam hidup Bapak, ya. Moga Pak Fahmi bisa dirayu Pak. Kosong rayu nih Pak Ma'ruf. Ngerayu ini telepon Pak Ali. Pak Ma'ruf. Ini kamu isinya apa Pak Ma'ruf? Kayak ini kambing putih nih. Kalau Pak Ma'ruf dibuka Pak Ma'ruf. Kayak ini bener. Pak Ma'ruf dibuka Pak Ma'ruf. Sudah segitu toh. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Pak Ma'ruf berhasil menggenggam erat, tidak sampai terayu. Apa ini maknanya? Coba apa Pak Rifki? Kita buka. Perubahan paradigma, kegiatan kepalan tangan. Si A tadi menggenggam sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Boleh prestasinya ya. Kalau kemarin di Rukol ruang kolaborasi saya ada yang mencontohkan itu yang dalam genggaman itu hasil tes CPNS dan sudah lulus, mau diminta dirayu dengan cara apapun, tentu saja kita akan mempertahankan itu. Tidak boleh, jangan sampai ini terbuka. Apakah semuanya bisa bertahan? Tentu saja tidak. Ada yang mudah dirayu, bahkan sebelum dirayu ada yang sudah memberikan. Apa maknanya? Apa yang terjadi? Coba Pak. Apakah Anda membuka kepalan tangan Anda tadi? Tidak, ya. Mengapa alasannya Anda membuka kepalan tangan? Jika membuka, apa alasannya? Jika tidak, tentu saja punya alasan. Ini maknanya apa? Maknanya adalah nanti ada kekuatan internal, ya.
dari dalam diri atau intrinsik, dan ada kekuatan eksternal dari luar atau ekstrinsik. Kaitannya dengan pembelajaran anak-anak apa? Kaitannya adalah anak itu punya genggamannya masing-masing, sesuatu yang harus dipertahankan, tidak serta-merta harus nurut dari luar. Pasti ada alasan-alasan tersendiri, maknanya itu. Lanjut Pak. Jawabannya adalah kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Betul, saya setuju. Kita sendiri yang memegang, mau dengan cara apapun. Kalau kita tidak izinkan, tidak boleh kita bertahan, ya tidak akan terbuka. Kita mempunyai kontrol. Kemudian orang yang memberikan tantangan atau rayuan dari luar tadi adalah yang memberikan kekuatan berupa ekstrinsik atau eksternal. Lanjut Pak. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Ya, tadi sudah bahwa jika anak-anak mempunyai sesuatu kok dia bertahan, berarti artinya dia mempunyai keyakinan dalam diri, sesuatu yang kuat. Kita hanya dari luar. Tadi sudah dirayu-rayu, ternyata dia tidak mau. Apakah harus kita paksa? Tentu saja tidak. Lanjut Pak. Kemudian makna disiplin positif itu apa? Berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Oh, ternyata disiplin itu artinya belajar. Bukan disiplin itu artinya taat aturan. Bukan disiplin itu artinya harus sesuai dengan peraturan yang ada. Ternyata artinya itu belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Tapi Pak Ma'ruf mempunyai keyakinan kuat tidak bisa dibuka, maka kita harus menghargai. Seperti itu. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini kita seringnya memaknai disiplin itu anak harus taat, anak harus patuh. Ternyata di situ tidak. Disiplin itu maknanya belajar. Lanjut Pak. Nilai-nilai kebijakan universal ini menurut teorinya daripada Diane Gossen tahun 1998. Ini sesuai dengan nilai yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ada apa saja coba dilanjutkan. Ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Merdeka itu artinya dari Ki Hajar Dewantara tidak hanya anak itu bebas dari perintah gurunya, tetapi bisa memerintahkan kepada diri sendiri. Misalnya ini contohnya, ada anak yang membuang sampah sembarangan. Ini tidak harus gurunya mengingatkan. Kalau harus diingatkan, bagaimana guru kalau nggak ada gurunya? Nah, anak bisa memerintahkan terhadap dirinya sendiri. Berikutnya teori motivasi perilaku manusia. Tadi sudah itu yang dari Pak Fahmi itu motivasi eksternal ya. Kemudian dari Pak Ma'ruf sendiri itu motivasi internal, saling mengait. Lanjut Pak. Nah ini ada posisi kontrol ya.
posisi kontrol guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Ini gampang sekali. Ada anak terlambat ya. Kenapa kamu terlambat? Ini penghukum. Bagaimana guru berbuat? Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyindir, karena penghukum di situ. Kemudian apa perkataannya? Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Nah itu perkataan dari seorang penghukum. Kemudian hasilnya memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Lalu guru sebagai pembuat orang bersalah, orang merasa salah. Bagaimana berceramah, menunjuk kekecewaan. Perkataannya bagaimana? Kamu ini bagaimana sih? Apa enggak kasihan sama ibu kamu yang sudah menyekolahkan kamu, sama bapak kamu yang sudah bekerja keras setiap hari? Ini membuat merasa bersalah. Si anak itu nanti akan merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, nah ini sudah agak melembut ya, membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Lakukan untuk bapak ibu ya, kamu pasti bisa. Tolong bantu ya, bereskan. Ini sebagai teman. Lalu berikutnya efeknya adalah ketergantungan kalau menjadi teman. Anak-anak kan kalau sama temannya ketergantungan. Kalau Pak Guru nyawis dianggap konco, akhirnya nyepelek nih. Kemudian sebagai pemantau, hanya menghitung dan mengukur. Kemudian menanya, apa sih peraturannya kok kamu bisa telat? Itu hanya memantau. Nah yang terakhir ini posisi kontrol sebagai manajer. Yang ideal sebagai guru, hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Perkataannya apa? Apa yang kita yakini? Apa yang kamu yakini hal tersebut? Apa sih yang kamu yakini? Saya meyakini Pak, kalau peraturan sekolah ini tidak boleh datang terlambat. Itu sebagai manajer. Kemudian mengeluarkan watak atau karakter hasilnya. Lanjut Pak. Setuju atau tidak Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Monggo dibantu jawab ya. Bapak Ibu setuju nama mboten kalau hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Ada yang setuju, ada yang tidak. Tentu saja ada alasannya masing-masing. Yang benar mana? Benar semua ya. Di dalam CGP itu seperti itu, saling menghargai. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Nah, kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, kalau kamu bisa mengerjakan ini, nanti saya kasih hadiah. Apakah dapat memotivasi meningkatkan belajar anak? Jawabannya monggo, terserah daripada Bapak Ibu. Di kami guru penggerak juga sama. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Setuju punya alasan, tidak setuju juga punya alasan. Mau dilaksanakan silahkan, tidak dilaksanakan ya ada alternatif yang lain. Lanjut. Berikutnya ini hukuman atau konsekuensi. Mohon dibantu menjawab ya. Mencatat 100 kali di dalam buku berupa kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Bocah penulis saya tidak akan terlambat lagi selama 100 kali. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Nah, kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jawabannya ada di slide selanjutnya Pak Rifki. Nah, ini mengapa mencatat 100 kali saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah itu kok dimasukkan ke dalam hukuman? Karena tidak ada kaitannya dengan penyelesaian masalahnya. Dia kan terlambat datang ke sekolah tuh, kemudian dikasih suruh nulis 100 kali
tidak mau terlambat lagi, itu tidak nyambung antara masalah dengan penyelesaian, sehingga dikategorikan hukuman. Yang kedua juga sama, terlambat hadir di sekolah kok disuruh lari mengelilingi lapangan. Korelasinya apa, hubungannya apa, penyelesaian masalahnya di mana. Kemudian push up juga 15 kali karena tidak menggunakan masker juga termasuk hukuman. Mau tidak menggunakan masker dengan push up tidak ada keterkaitannya. Nah, contoh yang konsekuensi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ya. Anak-anak ini sering ada kertasnya teman dicoret-coret, digambar-gambar, kemudian gurunya memberikan konsekuensi. Loh, kenapa kamu gambar? Ini kan punya teman kamu. Dia pasti akan menjawab. Lalu konsekuensinya bagaimana? Dia pasti akan menjawab, ya sudah, saya ganti. Ini kalau ada keterkaitan penyelesaian masalah namanya konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Anak-anak membawa tempat minum, kesenggol, kemudian jatuh, kemudian basah lantainya. Dia disuruh membersihkan, itu konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu termasuk hukuman, ya, bukan konsekuensi, karena tidak menyambung tadi. Nah, ini sama-sama lari mengelilingi lapangan tapi kok konsekuensi? Bagaimana? Karena ini masalahnya dia terlambatnya mengikuti pelajaran PJOK, pelajaran olahraga 10 menit, yang lain sudah berkeringat, yang lain sudah memasuki kepada inti, dia baru datang, makanya disuruh lari keliling lapangan untuk pemanasan dulu. Itu berarti konsekuensi, bukan hukuman. Selanjutnya, apa yang ditimbulkan dari hukuman dan konsekuensi? Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tentu saja Bapak Ibu, saya sendiri pribadi juga pernah mengalami pada waktu masih sekolah mendapatkan hukuman, dan kita sudah menjadi guru juga mungkin, ya, pernah memberikan hukuman kepada anak didik. Ternyata efeknya menyakitkan. Dia akan mengingat, dia akan teringat terus. Kemudian kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman di dalam jangka waktu pendek saja. Nyaman, suruh membersihkan tadi yang basah lantainya, ya. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Akhirnya anak, yang kedua dulu, membuat anak sakit fisik. Tadi disuruh push up, atau sakit hati. Pemane kalau sekarang dikasih hukuman sakit hatinya sampai tidak berangkat, ya, malah kita yang repot. Orang gelem maka sekolah maneh, kudu parani maneh oleh gurunya. Berikutnya, kalau yang konsekuensi anak menghargai disiplin. Yang hukuman anak membenci kedisiplinan. Lalu kalau hukuman itu paksaan, dipaksa dihukum. Kalau yang konsekuensi stimulus tanggapan. Kemudian yang hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Yang konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, kemudian konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian kalau hukuman anak merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, ya. Tadi misalnya datang terlambat, disuruh push up, anak-anak yang lain menyaksikan, ini merasa dipermalukan. Kemudian merasa tak dihargai, nanti malah timbulnya dibully oleh teman-temannya. Namun kalau konsekuensi, anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out.
Kemudian dihukum dengan penghargaan. Wah, ini menarik sekali ya. Dihukum namun dengan penghargaan. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Al-Fifon, tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi antara hukuman dengan penghargaan sebenarnya sama. Anak melaksanakan aturan itu karena takut dihukum, atau anak melaksanakan aturan karena ingin diberi penghargaan. Sebenarnya sama konsepnya seperti itu. Jadi tidak karena nilai, tetapi karena adanya hukuman maupun penghargaan. Kemudian dihukum oleh penghargaan, yang pertama efektif dalam jangka pendek saja. Dikasih hadiah, sergepin dikasih toh. Tapi nanti kalau sudah nggak dikasih, nggak sergep lagi. Saya misalnya di kelas 6B biasa mengasih penghargaan, kemudian saya izin nggak masuk, ganti dengan guru yang lain masuk ke sini. Karena tidak memberi penghargaan, dia kembali lagi, hanya jangka pendek taatnya. Berikutnya, penghargaan tidak efektif. Yang dapat akan senang dan yang tidak dapat akan berkecil hati. Kasih sampean sing dikai hadiah terus, aku kan orang. Kemudian penghargaan akan merusak hubungan. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Apa yang turun? Ternyata kualitas. Yang mendapat penghargaan akan semakin cepat. Ayo, yang bisa menyelesaikan soal ini 10 menit, saya kasih hadiah permen 10 misalnya. Ini ternyata kualitasnya akhirnya menurun karena dia cepat-cepat ingin dapat hadiahnya. Kemudian yang tidak dapat bagaimana? Akan berhenti, kayak wis sing oleh 10 permen wis rampung, langsungkan rampung ke iki. Akhirnya seperti itu. Berikutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, anak-anak hanya terfokus pada penghargaannya saja sehingga kreativitasnya menjadi tidak ada. Penghargaan itu menghukum. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang dapat ranking kedua dan seterusnya akan merasa paling dihukum. Berikutnya, penghargaan menghilangkan motivasi dari dalam diri. Akhirnya motivasi yang muncul dari dalam diri tidak ada, adanya kebergantungan tadi. Udah dalam genggaman, diiming-imingi, akhirnya terbuka dengan mudah karena tidak ada kekuatan dari dalam dari dalam diri. Mari kita ubah hukuman dengan program restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Lanjut Pak, ini adalah segitiga restitusi. Ketika anak mempunyai masalah, apapun masalahnya, misalnya terlambat ya, kita menstabilkan identitas. Stabilkan dulu identitasnya, distabilkan, jangan langsung dihukum. Contohnya apa? Dengan kata-kata tidak apa-apa, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Pada para murid seperti itu. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada anak-anak, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Pasti ada alasannya, ditanya dulu, kenapa kamu terlambat sekolah? Apa alasannya? Alasannya membantu orang tuanya misalnya. Kemudian menanyakan keyakinan, ditanyakan keyakinan kelas apa sih yang kita sepakati? Kan sudah dibuat keyakinan kelas, dia sudah mengerti, oh keyakinan kelas yang sudah kita sepakati adalah hadir tepat waktu. Seperti itu, dia akan menyelesaikan masalahnya sendiri. Lanjut Pak. Mari kita simak video berikut.
Sambil menyimak video, monggo bisa dinikmati ya apa yang sudah ada. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosem, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Segitiga Ya, itu tadi adalah contoh dari penyelesaian masalah
melalui segitiga restitusi. Kemudian berikutnya adalah 5 posisi kontrol seorang guru dalam menyelesaikan masalah. Tadi sudah ada sebagai penghukum, ada sebagai teman, ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Lanjut Pak. Nah ini mari kita simak videonya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus.
Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nan, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nan, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nan, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu.
Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, Bapak Ibu, itu tadi video tayangan tentang 5 posisi kontrol kita selaku guru. Ada posisi sebagai penghukum, kemudian Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan ya, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Dari kelima-limanya yang paling disarankan adalah kita sebagai manajer dalam menghadapi persoalan murid. Tentunya tidak mudah ya, tapi kita belajar sama-sama bareng-bareng berusaha agar bisa menciptakan suasana seperti itu. Kemudian yang materi berikutnya adalah yuk membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu tentu masih ingat jika masuk ke ajaran baru, anak-anak dibuatkan sebuah aturan. Aturan kelas itu idealnya tidak dibuat oleh sepihak dari bapak atau ibu guru, namun dibuat melalui keyakinan kelas atau namanya kesepakatan kelas. Lanjut Pak. Nah, mengapa harus keyakinan kelas, tidak peraturan kelas? Contohnya ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor?
Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Lanjut. Mengapa harus meyakini keyakinan kelas, tidak peraturan kelas? Sama ya. Nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Kata kuncinya adalah untuk mendukung motivasi siswa. Nilai-nilai atau keyakinan kelas menggerakkan siswa dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Langkah awal dalam menentukan atau membuat keyakinan kelas. Dalam penentuan visi sebuah institusi sekolah, kita terlebih dahulu perlu menentukan nilai-nilai kebijakan apa yang terpenting bagi institusi tersebut agar dapat mencapai tujuan mulia yang dicita-citakan. Sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama. Buatlah poster keyakinan sekolah atau kelas. Lanjut Pak. Nah, berikutnya, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan kelas, lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Lalu semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Lanjut Pak. Nah ini polos karena videonya belum saya upload ke Canva. Coba Pak keluar dulu Pak Lukman. Kemarin ya, setiap mau memasuki pembelajaran kita buat seperti ini Pak. Nah ini yang ini pembuatan keyakinan kelas. Kalau bisa dicepatkan Pak videonya, bisa enggak? Bukan digeser, maksudnya baik anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas ya. Gimana keyakinan kelas itu nanti akan kita sepakati bersama, akan kita lakukan bersama agar kelas kita menjadi lebih baik lagi ya. Silakan yang sedang belajar kelas tinggi itu kasih tulis sesuai dengan kamu bagaimana kelas kita seperti apa, silakan tulis. Nanti kalau sudah tulis kita mengumpulkan di sini sesuai dengan namanya, silakan tulis ya masing-masing. Beda-beda. Kalian ya, nanti saya boleh juga boleh ya. Ya sudah sekarang, ya. Jadi kita bicara ini apa di sini ya? Ya sudah, boleh langsung. Silakan. Ya, ini adalah kegiatan curah pendapat terkait dengan pembuatan keyakinan kelas. Anak-anak itu inginnya seperti apa kelas kita. Nah itu ditulis, kemudian ditempel di depan, digeser Pak, lalu dibacakan oleh perwakilan dari anak-anak.
Nah, itu mewakili membacakan. Kemudian setelah dibacakan nanti dirangkum menjadi satu poster yang bisa dicetak dan ditempel di kelas. Nanti Pak Guru akan membuat rangkumannya ya, akan membuat satu yang jelas yang sudah kami sepakati dan bisa kami sama Oke, terima kasih untuk pembahasan yang kelas sampai sini. Terima kasih untuk semuanya. Nah, ini adalah poster ya, keyakinan kelas. Bapak Ibu bisa meng-ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Anak-anak akan lebih tertarik karena diberikan foto-foto mereka untuk lebih mengingatnya. Kemudian ini adalah keyakinannya. Di sini ada tertib di kelas, buram. Kemudian banyak sekali ya yang sudah dibuat oleh anak-anak, dan nanti ketika ada yang melanggar tinggal dikembalikan lagi kepada keyakinan yang telah kita sepakati seperti itu. Lanjut Pak Rifki. Pelaksanaan keyakinan kelas harus terus dipantau dan dievaluasi secara berkala dan konsisten oleh guru kelas. Agar apa? Apakah sudah terdengar, ya, terlihat, atau sudah berperilaku? Sudah harus dimunculkan. Jika keyakinan kelas ini diterapkan di semua kelas, karakter siswa akan terbentuk sendiri menjadi sebuah budaya disiplin positif. Bagaimana jika ada pelanggaran? Jika ada pelanggaran, dikembalikan lagi kepada keyakinan kelas yang telah dibuat. Yang sering terjadi dalam menjalankan peraturan-aturan keyakinan kelas sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Tadi sudah ya. Lanjut Pak. Inilah penyampaian dari saya. Saya kira sudah cukup ya, sangat lama waktunya. Terima kasih sekali Bapak Ibu yang sudah menyimak, mendengarkan, aktif dalam kegiatan di siang hari ini. Saya tidak bisa membalas apa-apa, hanya dengan ucapan terima kasih dan mendoakan mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kesehatan, kebahagiaan selamanya. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih, dan mari kita tutup kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.